Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Project 1 izin memperkenalkan diri. Nama saya Jovita Dwi Karisa Lumbaa dengan NIM 1225185. Saya Marwan Rahman dengan NIM 1225175. Saya sama Arifana Notikma Praitno dengan NIM 1225105. Saya Wildeka Samutri dengan NIM 1225165. Saya Virginia Kirana Tening dengan NIM 1225110. Di sini kami ingin menjelaskan hasil Project 1. Jadi di sini saya ingin menjelaskan terkait latar belakang Project 1 ini. Dalam industri manufaktur, beban kerja operator mempengaruhi produktivitas, kualitas, dan biaya produksi. Beban kerja yang tidak sesuai dapat menurunkan kinerja atau membuat penggunaan kapasitas tidak efisien. Oleh karena itu, untuk menganalisis hubungan tersebut digunakan permodelan matematis dan konsep kalkulus guna menentukan beban kerja yang optimal. Selain itu juga meminimalkan biaya serta menjaga kualitas. Dan hasil analisis menjadi dasar perbaikan sistem kerja, peningkatan ergonomi, pengendalian kualitas yang lebih efektif untuk depannya. Adapun tujuan dari Project 1 ini ialah menemukan beban kerja yang menghasilkan biaya yang paling rendah. Selain itu melihat bagaimana biaya berubah jika beban kerja ditingkatkan sedikit dari nilai optimal. Dan yang terakhir, menghitung produktivitas total saat beban kerja naik, turun karena kelelahan dan pemulihan operator. Jadi pada proyek pertama yaitu pemodelan kreativitas, kualitas, dan beban kerja operator. Ada sebuah stasiun kerja praktikan, beban kerja operator dinyatakan dengan indeks X dalam rentang 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 10, di mana nilai X yang lebih tinggi menunjukkan kerja fisik yang lebih berat. Produktivitas dan tingkat cacat pada proses tersebut dimodelkan melalui fungsi sebagai berikut. Unit per jam dinyatakan dengan fungsi PX sama dengan 10X kuadrat. Cacat per 100 unit dinotasikan dengan fungsi DX sama dengan 5 ditambah 0,1X kuadrat. Fungsi biaya total dinyatakan dengan fungsi CX sama dengan 160 dibagi fungsi PX ditambah 10 dan dikali fungsi DX. Pada permasalahan pertama yaitu menentukan nilai X untuk meminimalkan fungsi biaya total. Nah, untuk menentukan nilai X tersebut dilakukan turunan pertama pada fungsi biaya total, setelah itu mencari titik kritis dari fungsi tersebut. Ini terdapat fungsi CX lalu disubstitusikan terlebih dahulu. (160) dibagi dengan 10x kuadrat. Ini bisa disederhanakan dengan membagi 160 dengan 10x kuadrat, yaitu di sini nolnya bisa dicoret lalu menjadi 16x kuadrat. 10 dikali 5 menjadi 50, kemudian ditambah dengan 10 dikali 0,1x kuadrat yaitu x kuadrat. Nah, setelah mensubstitusikan fungsi PX dan fungsi DX pada fungsi CX, kita sudah bisa menentukan turunan pertama dengan menurunkan fungsi CX yang seperti ini. Untuk menentukan turunan pertama dari fungsi CX, 16x kuadrat ini diturunkan dengan cara mengubah bentuk pecahan seperti bentuk seperti ini. 16x minus 2. Setelah dalam bentuk ini sudah bisa menentukan turunannya, yaitu dengan 16 dikali minus 2 X min 2 min 1, yaitu jadi minus 32 X min 3. Setelah mendapat bentuk turunannya seperti ini, diubah kembali menjadi bentuk pecahan, yaitu C turunan minus 32 per X pangkat 3. Turunan dari 50 itu adalah 0 dan turunan dari X kuadrat adalah 2X. Kemudian disederhanakan lagi, itu minus 32 per plus 2X. Ini merupakan turunan pertama dari fungsi biaya total. Setelah mendapatkan turunan pertama dari fungsi CX, yaitu selanjutnya menentukan titik kritis dari fungsi ini. Nah, sebelum menentukan titik kritis, fungsi CX ini harus 0.
Jadi seperti C X sama dengan 0. Kemudian fungsi Cx nya yaitu minus 32 per X pangkat 3 plus 2X sama dengan 0. Kemudian di sini minus 32 pangkat X per X pangkat 3 ini harus dipindahkan ke sisi kanan dengan cara kedua sisi ditambahkan minus 32 per X pangkat 3. Setelah ditambahkan pada kedua ruas, kemudian ini hasilnya habis menjadi 2X sama dengan 32 per X pangkat 3. Setelah itu, kedua sisi ini kembali dikalikan oleh dikalikan X pangkat 3 untuk mencari nilai X. Ini hasilnya jadi 2X pangkat 4. Ini habis jadi 3, 10, 2. Selanjutnya adalah mengkalikan kedua ruas dengan 1/2 untuk memindahkan 2 ke ruas kanan. 1/2. Ini habis jadi X pangkat 4 sama dengan 16. Nah, X pangkat 4 sama dengan 16 ini diubah menjadi bentuk X sama dengan akar 16 44. Kemudian mencari bilangan yang kalau dipangkatkan 4 hasilnya 16, yaitu 2. Titik kritis yang diperoleh adalah X sama dengan 2. Setelah kita menentukan turunan pertama dari soal sebelumnya, sekarang waktunya kita menentukan apakah titik kritis merupakan nilai interval dari 0 sampai 10. Cx sama dengan 16 per X pangkat 2 ditambah 50 X pangkat 2. C aksen X sama dengan min 32 per X pangkat 3 tambah plus 2X sama dengan 96 X pangkat 4 plus 2. Jadi, semua komponen dalam turunan kedua bernilai positif pada seluruh domain interval 0 sampai 10 untuk setiap X. Kondisi turunan kedua yang positif menunjukkan kurva biaya bersifat cenderung ke atas pada interval tersebut. Dengan demikian, X plus 2 adalah titik kritis dan memberikan biaya operasi yang paling rendah. Selanjutnya yang ketiga adalah menghitung perubahan biaya ketika beban kerja dinaikkan satu satuan dari nilai optimum. Karena tadi sudah didapatkan X sama dengan 2 karena dinaikkan satu tingkat dari nilai optimum, sehingga 2 ditambah 1 sama dengan 3. Dan digunakan persamaan delta C sama dengan C dikali X optimum ditambah 1 min C dikali X optimum, sehingga disubstitusikan C2 sama ke dalam Cx, fungsi Cx 160 per 10 X kuadrat ditambah 50 ditambah X kuadrat sama dengan 16 per X2 ditambah 50 ditambah X kuadrat menghasilkan 16 per 4 ditambah 50 ditambah 4, sehingga C2 sama dengan 58. Selanjutnya kita substitusikan C sama dengan 3 untuk mencari fungsi C3 ke dalam rumus yang Cx, fungsi Cx. Jadi C3 sama dengan 16 per X 2 50 ditambah X2 16 32 menghasilkan 16 per 9 ditambah 50 ditambah
1,77 ditambah 50 ditambah 9 sehingga C3 sama dengan 60,77. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus delta C dikurang C X optimum ditambah 1 dikurang C X optimum. Karena tadi sudah didapat 60,77, jadi dimasukkan 60,77 dikurang 58 dari hasil C2 sehingga diperoleh 2,77 untuk delta C. Untuk itu, hasil menunjukkan bahwa kenaikan beban kerja justru meningkatkan biaya total sehingga beban kerja optimum sebaiknya tidak dinaikkan karena akan berdampak pada peningkatan biaya operasi harian. Jadi saya akan menjelaskan nomor 4 dengan soal menghitung produktivitas kumulatif selama 8 jam dengan beban kerja yang berfluktuasi. Jadi diketahui dari soal yaitu fungsi XT yaitu 5 ditambah 2sin 0,4T. Lalu fungsi P-nya yaitu 10X kuadrat. Lalu kita masukkan di produktivitas kumulatif integral 0 ke 8 yaitu kita masukin PX-nya 10 X kuadratnya dimasukin ke sini lalu dikuadratkan. Lalu kita masuk ke ekspansi yaitu dijabarkan mendapatkan hasil 25 ditambah 20 sin 0,4T ditambah 4 sin kuadrat 0,4T. Lalu kita masukkan ke dalam fungsi P yaitu mendapatkan hasil 250 ditambah 200 sin 0,4T dan ditambah 40 sin kuadrat 0,4T. Untuk mencari sin kuadrat theta, kita menggunakan 1 dikurang cos 2 theta per 2. Lalu didapatkan hasil PT-nya yaitu 270 ditambah 200 sin 0,4T dikurang 20 cos 0,8. Lalu kita masukkan masing-masing ke integral 0 ke 8 dengan dengan integral 0 ke 8 270 dt yaitu mendapatkan hasil 2160. Lalu yang kedua kita ini dimasukkan ke sini integral 0 ke 8-nya yaitu mendapatkan hasil 999,15. Lalu yang ketiga mendapatkan hasil 2325. Dan kita totalkan satu-satu mendapatkan hasil total yaitu 3156,825. Setelah ekspansi dan integrasi dilakukan, diperoleh nilai produktivitas kumulatif sekitar 3156 satuan. Nilai ini menunjukkan total keluaran produktivitas dalam satu shift kerja dengan mempertimbangkan dinamika beban kerja yang naik turun akibat pola kelelahan atau variasi aktivitas. Hasil integrasi ini memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai produktivitas operator dibandingkan asumsi beban kerja konstan. Oke, terakhir itu interpretasi hasil analisis dan rekomendasi. Dari hasil perhitungan, hubungan antara beban kerja, produktivitas, dan biaya menunjukkan bahwa X sama dengan 2 adalah titik beban kerja yang memberikan biaya minimum. Meskipun produktivitas meningkat ketika beban kerja ditambah, peningkatan tersebut diikuti kenaikan tingkat cacat sehingga biaya total justru bertambah. Hal ini terlihat ketika beban kerja naik dari X sama dengan 2 dan X sama dengan X sama dengan 3. Yang menyebabkan biaya meningkat sekitar 2,77 satuan. Hasil integrasi pada kondisi beban kerja yang fluktuatif juga menunjukkan bahwa variasi beban kerja dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi, namun perlu dikendalikan agar tidak memicu cacat dan kelelahan. Berdasarkan temuan ini, rekomendasi yang dapat diterapkan adalah melakukan analisis ergonomi untuk memastikan beban kerja tetap berada pada zona optimal. Yang kedua, menguatkan pengendalian kualitas untuk menekan tingkat cacat. Ketiga, memberikan pelatihan yang memadai untuk meminimalkan kesalahan operator. Dan yang terakhir, yaitu memantau produktivitas dan biaya secara berkala untuk menjaga keberlanjutan perbaikan. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa beban kerja operator ternyata sangat mempengaruhi produktivitas, jumlah cacat, dan biaya produksi. Beban kerja yang paling optimal berada pada X sama dengan 2, karena pada titik inilah biaya paling rendah.
Jika beban kerja dinaikkan seperti dari X2 ke X3, biaya justru meningkat sekitar 2,77 satuan dan produktivitas menjadi kurang stabil. Karena itu, perusahaan perlu menjaga beban kerja tetap pada titik ideal, mengontrol kualitas, dan memantau performa operator agar biaya tetap efisien dan produktivitas terus meningkat. Sekian analisis proyek 1 oleh kelompok 11. Terima